atau fakta kalau berantem yang kalau ada salah satu dari pasangan kita yang cabut duluan dan meninggalkan pertengkaran itu di tengah-tengah itu adalah sumber api. Makin Ibaratnya memperbesar makin lah ya. memperbesar. Setuju atau enggak? Antara iya dan tidak. Iya. Antara iya dan tidak. Iya. Bukannya kalau misalnya kita lagi berantem salah satu pasangan cabut malah kurang ajar lo ya ninggalin, lo nggak mau nyelesain masalah ini. Enggak, itu mungkin di zaman dulu masih yang zaman aku sebelum jadi kita. Iya. Yang Oke. pastinya sih nggak selesai udah. Yang pasti nggak selesai. Iya, Tapi bener Bener ya, ya, saya mau itu masalah jadi tambah jadinya. gede apa malah jadi nguap ya tergantung masalahnya. tapi pasti pernah terjadi dong ketika kita udah berantem kayaknya udah sampai puncaknya sampai akhirnya ya udah deh salah satu cabut duluan gitu karena kita tahu nih nggak ada abisnya nih kalau diiniin. Iya, biasanya situasi kayak gitu kan kadang-kadang mungkin kita berdua lupa pada saat terjadi konflik udah sama-sama tinggi, tapi kita lihat lingkungan nih, mungkin di situ ada anak kita atau segala macem. Gua takut lebih tinggi atau mungkin kebalikannya kayak gitu, ya udah mendingan salah satu Biasanya yang walk out duluan siapa? Gue. Rica duluan. dia gua suka kayak begitu sih. Ya karena lingkungan. Kalau itu gua ngeliat karena lingkungan. Ya tergantung makanya dia bilang kalau memang masalah seperti Kalau apa. cuma kita berdua sih gua terusin. Kalau cuma berdua diterusin. Jadi tidak selamanya meninggalkan pasangan di tengah-tengah pertengkaran itu sesuatu yang buruk ya. Iya dong, iya dong. belum Tergantung tentu. situasi tentu. kondisi dan tergantung masalahnya. Kadang-kadang orang lain yang pergi ya. Yang lain pergi dari berempat tinggal berdua. Males Pak ngeliatin lo berdua Kalau berantem. tadi ada satu pasangan berantem pasti tinggal berdua. Iya benar. Ya udah, kalau gitu gini deh tips dari masing-masing deh untuk menghadapi si agresif dan si pasif ini. Atau misalnya yang namanya rumah tangga itu kan memang gak bisa dihindari yang namanya konflik. Tips singkat dari Gary. Coba dari Panda dulu lah. Tadi tuh Panda aja. Lu pakai didengerin sih. Si Bayu pakai teriak Panda. Gue pengen tahu kalau macam dia ini tipsnya gimana ya. Gue pengen tahu, Ger. Gue bingung kalau suka ditanya dadakan gitu. Ah, lu kan bisa mikir sih gue. Ya apa ya? Ya paling lihat masalahnya dulu sebenarnya. Jadi gue percaya kalau setiap masalah itu pasti ada solusinya. Sampai manapun kita cari sampai titik permasalahannya dan solusinya seperti apa gitu. Prakteknya kayak gitu? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Mas Frans? Iya, setuju. Gue tinggal terusin aja. Ada terusannya lagi bahwa selain kita tahu ada solusinya, dan solusi itu kita harus lihat bahwa solusi itu akan menghasilkan sebuah progres pasti buat rumah tangga kita. Pasti. Walaupun mungkin awalnya rasanya Iya. Gak nyaman. PDS banget ya. Pak, wah, Wah, luar biasa. Mancingnya jago ya dia. tapi ngerasa nggak semua yang pain itu akhirnya ada buahnya nih dan buahnya manis atau Iya, belum pasti. dirasakan manisnya? Pastinya sekarang udah ngerasain itu semua. Udah ngerasain manisnya ya. Oke, baiklah. Tapi tadi aku suka banget sama kata-kata Mas Frans. Nah sebenarnya tadi Wendy juga udah bilang ketika kita memang misalnya dihadapi oleh masalah yang sama, mau nggak mau kalau kitanya berubah terlebih dahulu maka pasangan akan berubah. Teorinya seperti itu. Prakteknya bisa nggak Noh? Nah mudah-mudahan hari ini membawa manfaat untuk Anda ya Wendy ya. Amin. Jangan lagi berantem soal catokan rambut, soal pensil alis ya Wendy ya. Dibuka aib gua. Cuco. Ya udahlah kalau begitu besok kita ketemu lagi ya. Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 hanya di bahasa basi bahasana bahas ini. Bye. Bukan maksudku, bukan inginku melukaimu sedangkan kau di siniku pun terluka. Melupakanmu, menepikanmu